Atau mungkin diri sendiri juga mempertanyakan, aduh, aku habis lulus kuliah mau ngapain ya? Nih, aku sedikit sharing-sharing nih tentang pengalaman aku sebagai Japanese speaker. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ada banyak banget nih kampus yang menyediakan jurusan bahasa Jepang atau pendidikan bahasa Jepang, sastra Jepang di Indonesia. Sekitar ada 30 kampus, baik negeri maupun swasta. Nah, nggak cuma di kampus doang, tapi ada beberapa SMA di Jakarta, di Indonesia, yang menyediakan juga bahasa Jepang sebagai bahasa tambahan. Mungkin di ekskulnya kah, atau di pelajaran tambahannya gitu. Nah, yang kita tahu juga ada tempat kursus bahasa Jepang banyak banget sekarang itu di daerah Cikarang, Karawang, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali gitu. Jadi sekarang Japanese speaker itu udah semakin banyak. Tapi kadang yang kita pikirin setelah ini mau jadi apa sih gitu. Mungkin kalau di SMA pas pertama kali masih belajar hiragana katakana dengan aisatsu dasar gitu ya, salam-salam sapaan dasar, atau mungkin ada juga yang gabung ke language club gitu, Japanese language kurabu gitu. Itu biasanya kalau di SMA mungkin kayak masih sharing-sharing sukanya anime apa, suka lagu apa, kayak gitu. Kalau sekarang sih lagi pandemi ya, kalau enggak kan di Jakarta juga suka banyak tuh matsuri-matsuri. Nah, dari situ kan muncul ketertarikan dengan bahasa Jepang. Kemudian kalau misalkan kalian belajarnya lewat kursus, lewat juku gitu, yang dipelajarin itu udah mulai menjurus ke persiapan JLPTN 5 kah, ke JLPTN 4, misalkan lewat kursus itu, senseinya suka lebih detail nerangin tentang bungpo, grammar, kayak gitu, kanji, kemudian tentang budaya-budaya. Kalau di Nihongo Gakka gimana? Kalau misalkan di kampus gimana? Kalau di kampus itu ketika seseorang sudah memutuskan untuk mau masuk sastra Jepang, biasanya mereka seenggaknya sudah bisa hiragana katakana. Kenapa? Karena sensei di kampus jarang banget yang mau ngajarin dari nol. Sekarang juga kan udah banyak nih aplikasi buat belajar bahasa Jepang secara online. Salah satunya tadi lewat sel juga bisa kan gitu. Nah, kalau di kampus itu yang dipelajarin lebih ke budayanya. Kemudian tentang grammar, perbedaan antara partikel ga dengan partikel wa gitu. Kemudian ada penjurusan antara linguistik dengan sastra. Mau ngambil yang mana nih? Kalau misalkan tertarik dengan literatur, mungkin pada ngambilnya jurusan sastra. Tapi kalau yang pengen jadi guru, biasanya ngambilnya jurusan linguistik. Kenapa? Karena banyak bahas sinonim gitu. Sedangkan apakah itu akan kepake nantinya di dunia kerja? Apakah bahasa Jepang akan terus kita gunakan ketika kita lulus dari kampus kayak gitu? Tapi sekarang udah banyak banget tempat media yang menyediakan untuk belajar bahasa Jepang, nggak cuma online maupun offline. Mungkin kalau lagi pandemik gini, rata-rata semuanya jadi online sih untuk sementara. Sekarang kalau misalkan udah lulus, gimana gitu? Apa sih yang harus dipersiapin? Baru lulus nih, atau lagi mikirin, udah bentar lagi lulus sebagai Japanese speaker, tapi bisa apa ya? Yang paling penting menurut aku itu pertama kita harus bangun relationship dulu. Misalkan aktif di kampusnya sebagai organisasi di HIMA, Himpunan Mahasiswa gitu. Kemudian kalau bisa join juga di komunitas, baik di luar kampus atau di dalam kampusnya sendiri gitu. Misalkan kalau di luar kampus ya kenal sama anak sastra Jepang lain di kampus lain. Misalkan yang dari kampus di Jakarta bisa kenalan sama teman yang di Bandung gitu. Nah, yang paling penting bikin relationship, make a good relationship dengan sensei dan senpai-nya. Kenapa? Karena bisa jadi nantinya kita dapat info-info karir tuh dari mereka. Sedangkan sebagai fresh graduate atau yang lagi belajar, aduh bahasa Jepangnya gimana ya kepakainya nanti kalau di dunia kerja, kita tuh bisa banget nanya ke sensei atau ke senpai-nya. Kemudian yang penting disiapin juga CV. Kalau misalkan masih fresh graduate, mungkin masih mikir apa yang mau ditulis ya, kayak gitu. Yang paling penting untuk ditulis, JLPT levelnya nih, Noryoku Shikenya level berapa. Misalkan kalau di kampus itu biasanya udah ditargetin N3 atau N2 dari kampus sudah lulus gitu ya. Tapi sayangnya sekarang lagi pandemik gini, JLPT-nya juga ditunda sih. Cuma walaupun kayak gitu, seenggaknya udah pernah kayak ikut simulasi JLPT lah yang di tempat kursus adain. Atau NATES gitu.
selain JLPT ada juga Kanates yang diadain di Universitas Indonesia ya. Kemudian di CV juga baiknya ditulis tentang misalkan pernah kursus di mana, pernah ikut kursus bahasa Jepang level berapa, persiapan JLPT N2 kah, kayak gitu. Misalkan belum sempat ikut JLPT yang aslinya, tapi udah pernah nih ikut kursusnya, nggak apa-apa ditulis juga di CV-nya. Kemudian kalau punya pengalaman organisasi atau volunteer, itu bisa juga nih ditulis. Seenggaknya kalau bahasanya untuk menu-menuhin CV gitu, sementara sebelum ada pekerjaan pertama. Kemudian yang paling penting untuk dipersiapkan adalah mental. Gimana sih kita yang masih baru banget lulus terus pengen cobain bahasa Jepangnya, dipakainya gimana, tapi masih belum kuat nih mentalnya buat ketemu sama orang Jepang langsung, kayak gitu. Apply kerjaan bisa setiap hari. Kemudian kalau bisa, adain simulasi interview pakai bahasa Jepang, misalnya. Jiko Shokai dulu nih, kalau misalkan ditanyain kayak gimana ya, itu bisa banget cari di YouTube, atau kalau misalkan kalian pakai aplikasi Sale, bisa nih minta tolong ke si Jepangnya, kalau saya mau interview, bisa nggak ya kalau misalkan simulasi Jiko Shokai-nya seperti ini, gitu. Nah, mungkin untuk pertamanya ini agak susah, nggak segampang itu loh buat nyari kerja, mungkin mikirnya seperti itu, tapi tetap harus dicoba. Yang paling penting itu simulasi, gimana cara kita ngelihat diri kita, misalkan direkam gitu, simulasinya direkam, jadi kita bisa lihat diri kita tuh di depan orang lain tuh seperti apa sih, gitu. Jiko Shokai-nya Hajime Mashite gitu misalnya. Apakah mau pakai Tomoshimas atau pakai des Amalia Tomoshimas ataukah Amalia des, kayak gitu. Itu kalau misalkan kita udah simulasi, udah sering ngelakuin itu, nanti pas lagi interviewnya, semoga nggak gugup. Itu tujuannya. Terus beberapa cara untuk dapat kerja gimana sih pertama-tama? Nah, sekarang ini kebetulan bagusnya di Indonesia udah banyak banget recruitment company. Kalau misalkan aku sebut merek, itu ada Selna Jaya, ada JAC, RGF, terus Kelly Persol, kemudian ada Humana. Itu mereka ini banyak banget lowongan yang dibuka untuk Japanese speaker. Nggak cuma nyari yang experience, tapi juga yang fresh graduate nih. Paling enak itu menurut aku emang apply lewat recruitment company. Kenapa? Karena mereka bisa bantuin kita yang masih awam banget, misalkan kayak gimana ya cara Jiko Shokai yang bagus. Biasanya dari rekruternya itu selalu nyaranin, pakainya seperti ini ya, seperti ini, kayak gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan mau kontak ke recruitment company gitu. Kemudian lewat job platform online kayak Jobstreet, kayak gitu. Atau lewat company website. Misalkan kalian udah ada inceran, aku pengen coba apply ke bank ini deh, bank Jepang ini deh. Coba cari di websitenya, kemudian di bagian karirnya, apakah dia lagi buka atau enggak, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian aktif di kampus, itu juga bisa lewat kampus community. Misalkan ada Facebook fanpage-nya yang suka kayak lowongan pekerjaan sastra Jepang kayak gitu. Itu bisa tuh lewat fanpage kayak gitu cari-cari job, cari-cari info kerjaan. Atau lewat teacher or senior references. Ini kalau misalkan kalian punya hubungan baik dengan senior, itu enaknya, senpai saya lagi cari kerja nih, di tempat senpai ada lowongan nggak ya? Kalau kita akrab, kita bisa nanya kayak gitu ke senpainya. Tapi kalau misalkan posisinya nggak akrab, gimana? Ya udah, berarti coba cari jalan lain. Misalkan teman kita ada yang udah kenal sama senpainya, boleh nggak tolong dikenalin ke senpai ini? Aku pengen coba apply ke tempatnya nih, kayak gitu. Yang terakhir, yang paling sering sih, biasanya lewat job fair atau kampus fair. Cuma kalau lagi pandemik gini, mungkin nggak ada job fair ya, tapi ada beberapa yang ngadainnya secara online. Kemudian kalau untuk Japanese speaker sendiri, gimana sih interview prosesnya? Pertama, screening CV itu udah pasti. HRD interview. Nah, ini biasanya masih pakai bahasa Indonesia nih, atau pakai bahasa Inggris. Tapi kemudian setelah itu akan ada Japanese check-nya. Mereka biasanya suka mau tahu kemampuan bahasa Jepang kita udah sampai mana sih. Mungkin untuk yang fresh graduate masih mikir, aduh tapi di kampus jarang pakai, masih malu, gimana ya, kayak gitu. Itu makanya fungsinya simulasi tadi, supaya tahu kemampuan bahasa Jepang kita tuh udah sampai mana sih, kita bisa ngukur sendiri kurangnya masih di mana. Kemudian kalau udah sampai user interview nih, itu biasanya udah full bahasa Jepang, karena si usernya pengen tahu
calon karyawannya nanti akan bekerja seperti apa sih, kayak gitu. Yang suka ditanyain itu tentang Chosho dan Tancho, kelebihan dan kekurangannya. Kalau bisa ya, kalau misalkan udah tahu nih kekurangan diri kita kayak gimana, sambil cari-cari tahu bahasa Jepangnya apa ya, kayak gitu. Atau coba googling, kalau misalkan mau bilang, saya agak lemah dalam angka gitu misalnya, mau bilangnya gimana ya pakai bahasa Jepang, kayak gitu. Ada beberapa company yang nyediain medical check, tapi ada juga yang enggak, itu tergantung dari company yang kita apply. Tapi mungkin kalau lagi pandemik gini, rata-rata ada medical check up ya. Kemudian tahap terakhir biasanya offering letter. Kalau udah sampai offering letter, itu udah hampir keterima lah istilahnya, tinggal kalian oke atau enggak sama yang ditawar. Tapi yang paling penting di sini adalah user interview. Gimana cara diri kita meyakinkan si user ini untuk kita oke gitu. Saya mau coba pekerjaan ini karena saya bisa berkontribusi banyak untuk perusahaan dengan cara apa, kayak gitu. Itu yang paling penting. Oke. Kemudian prospektif karir untuk Japanese speaker tuh gimana sih? Kayak yang teman-teman tahu mungkin ya, perusahaan Jepang di Indonesia itu ada banyak banget. Nah, apakah mereka semua ini nyari yang Japanese speaker doang? Atau mereka cuma nyari yang non-Japanese speaker doang? Mereka nyari macam-macam nih. Tapi kalau untuk yang sastra Jepang gimana sih? Kalau untuk anak pendidikan bahasa Jepang gimana sih? Apakah kita bisa kerja di perusahaan chemical company atau insurance company, recruitment company, di bank gitu? Karena kita kan nggak punya pengalaman bank gitu, misalnya nggak punya pengalaman sebagai orang yang bisa trading gitu. Nah, biasanya job position yang ditawarin itu sebagai staff, ada yang nawarin sebagai interpreter atau translator di sebelah sini ya. Kemudian ada juga biasanya kalau untuk perempuan ditawarin sebagai personal assistant, ini sebagai PA ini atau hisho itu berbagai level sih, ada yang untuk general manager kah, ada yang untuk presidir kah, ada yang untuk komisaris kah gitu, tergantung. Kemudian yang paling sering juga di marketing atau admin GA. Kemudian di customer service, front office, untuk di hotel atau di company ini kayak resepsionis gitu ya, atau tour guide. Nah, kalau tour guide gini biasanya mereka nyari yang emang udah pernah kerja di Jepang atau udah pernah sekolah di Jepang, di daerah mana untuk ngebawa tamu ke daerah situ. Gitu. Yang paling common sekarang nih, yang lagi paling banyak dicari Japanese teacher. Kenapa? Karena sekarang banyak banget LPK, lembaga pengiriman kerja itu yang sedang cari guru untuk mengajar anak-anak yang akan magang ke Jepang. Nah, untuk fresh graduate, menurut aku Japanese teacher ini salah satu batu loncatan nih untuk kalian bisa tahu gimana sih cara kerja di perusahaan Jepang, kayak gitu. Atau Indonesian Teacher for Japanese Native. Sekarang juga banyak ada tempat kursus yang nawarin mau ngajar nggak buat orang Jepang gitu. Berarti kebalikannya dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Atau kalau udah lulus, another option ya, sekolah lagi ke Jepang, sekolah bahasa di Jepang, atau magang sebagai Ginuji Sushi atau Kaigoshi. Nah, biasanya kalau yang kayak di bank, kayak aku gini kerja di bank, mereka tuh carinya Japanese speaker untuk handle tamu Jepang. Kita nggak punya pengalaman perbankan, gimana ya? Gitu. Bisa dicari tahu sendiri pertama. Biasanya aku suka cari tahu Senmong Gengo, bahasa-bahasa yang sering digunakan di perbankan dalam bahasa Jepang, kayak gitu. Kalau misalkan di IT gimana, berarti bahasa-bahasa yang sering dipakai di dunia IT, tapi pakai bahasa Jepang, itu tuh di Google banyak banget kebetulan. Sekarang perusahaan Jepang yang lagi in itu, yang lagi booming sih, selain food and beverage ya, kayak Papaya gitu, itu mereka juga butuh Japanese speaker tuh untuk handle tamu-tamu Jepang gitu. Yang banyak itu akhir-akhir ini di developer, karena banyak banget yang mau bangun rumah ala Jepang, model minimalis ala Jepang. Nah, mereka suka butuh kayak marketing untuk nawarin produk mereka. Kemudian kita masuk ke standar Japanese business manner. Apa sih yang paling penting di business manner standar Jepang itu? Yang pertama penampilan, yang kedua waktu, yang ketiga be polite and be honest. Ini kita bahas satu-satu.
Gimana sih standar pakaiannya kerja di perusahaan Jepang? Mungkin kalau kalian suka nonton dorama gitu ya, kalau dilihat perempuan sama laki-lakinya tuh kalau pakai baju warnanya soft, kalau enggak yang dark gitu, hitam putih aja. Pakai jas, kemudian warna dalam bajunya, kemejanya warna putih, celananya warna hitam. Kalau misalkan kalian di perusahaan lokal, di multinational company, kalau buat perempuan apalagi ya bisa yang kayak pakai bajunya sedikit pinky gitu, sedikit berwarna gitu. Tapi kalau di perusahaan Jepang itu agak apa ya, agak aneh kalau misalkan tiba-tiba kalian mencolok sendiri gitu warna bajunya, warnanya pink banget gitu. Mungkin kalau mau pakai baju pink boleh, tapi kerudungnya jangan pink, berarti warna hitam kayak gitu. Kemudian ada juga yang ngatur kalau mau ketemu klien sebaiknya jangan pakai baju yang berwarna merah gitu, kayak itu nantangin gitu, kayak berani banget. Biasanya aku juga dulu diajarin kayak kalau misalkan mau ke klien pakai baju yang paling aman aja ya, biru dongker, kalau enggak warna abu-abu kayak gitu. Kemudian neat and clean, ini udah pasti nggak cuma di perusahaan Jepang sih, tapi kalau misalkan perusahaan Jepang apalagi nih, karena walaupun orang Jepang ini kayak rumornya emang suka kayak minum-minum kayak gitu kan, walaupun mereka ke kantor lagi besok paginya mereka tuh selalu rapi dan bersih. Itu juga yang diharapin, apalagi di Jakarta kan panas ya, di Indonesia kan agak sedikit panas. Sebisa mungkin gitu ya, kita tuh tetap rapi walaupun kesiangan nih, misalkan bangunnya kesiangan, aduh nggak sempet rapi-rapi gitu, tapi seenggaknya pas ke kantor itu udah cuci muka, sikat gigi walaupun nggak sempat mandi gitu misalnya. Kemudian nice smell gitu, kenapa? Karena kalau misalkan apalagi kalau posisinya yang sering ketemu sama klien gitu ya, sebisa mungkin aromanya enak gitu, walaupun sekarang kita emang pakai masker semuanya ya, jadi mungkin nggak kecium gitu, tapi ini normalnya. Kemudian tasnya yang simple, maksudnya gimana sih gitu. Mungkin kalau perempuan suka ya pakai tas yang mini, yang kecil kayak gitu, tapi kalau misalkan di kalian kerja, sebisa mungkin itu posisi tasnya, itu ukuran tasnya itu yang bisa muat A4. A4 itu masuk. Kenapa? Kalau misalkan kalian bawa dokumen, itu bisa dimasukin ke tas. Jadi jangan sampai pas tasnya itu terlalu kecil, aduh barang-barangnya nggak muat, akhirnya pakai tangan. Kalau kayak gitu tuh itu resiko barangnya jatuh, hilang, atau ketinggalan, kayak gitu. Kalau misalkan tas sendiri itu aku pernah diajarin yang kayak semahal apapun tasnya, ketika ketemu dengan klien, duduk di tempat bareng dengan klien satu meja, tasnya taruh di bawah. Jadi jangan sampai tasnya ditaruh di atas meja gitu. Taruh atau enggak taruhnya di samping di kursi kosong ya, jangan. Taruhnya tetap di lantai. Kalau di Jepang sendiri suka ada kayak cantolan tas di meja-meja gitu, cuma di Indonesia masih jarang sih yang kayak begini. Atau kalau mau taruh di bagian belakang, cuma mungkin agak sempit posisi duduknya kita, jadi nggak nyaman. Paling aman taruhnya di bawah. Bahkan untuk orang Jepang aja kayak gini tuh diatur gitu, tapi emang beneran diatur kayak gitu. Nah untuk perempuan kalau bisa high heels-nya jangan yang terlalu berisik. Kenapa? Karena prinsipnya orang Jepang itu tuh nggak gitu suka ngeganggu orang lain kan. Mereka selalu memikirkan kenyamanan lawan bicaranya. Jadi kalau misalkan tak 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 itu tuh ganggu gitu. Apalagi kalau misalkan di kantor yang lagi hening, tak 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 itu tuh mengganggu konsentrasinya orang sekitar kita. Kemudian pakai baju yang simple. Maksudnya gimana? Misalkan kalau perempuan suka yang kayak pakai dress gitu, nggak apa-apa pakai dress misalkan yang selutut gitu. Tapi jangan yang ada rempel-rempel yang sedikit-sedikit diperbaiki. Aduh ribet, kitanya copot kayak gitu. Itu agak sedikit merepotkan. Kemudian time management. Nah, kalian udah tahu juga dong pastinya kalau misalkan Jepang itu ketat banget nih sama waktu kayak gitu. Gimana sih cara mereka manage-nya on time? On time itu bukan berarti datangnya kecepatan, tapi nggak juga telat gitu. Benar-benar on time. Misalkan kalian janjian di jam 10 sama klien. Apakah kalian akan datang di jam 9.50 atau 9.55 atau di jam 10-nya? Okay. Kalau misalkan orang Jepang itu biasanya datangnya sampai resepsionisnya di jam 9.50. Nah, kemudian sampai di lobi kantornya di jam 9.55. Jadi pas masuk ke ruangannya pas di jam 10.
Kenapa? Karena mereka memikirkan apakah si lawan bicaranya yang akan ditemuin si tamunya ini sedang melakukan pekerjaan lainkah? Karena kalau kita datangnya jam 9.30, mungkin dia sedang meeting dan pas dibilangin, Pak, ini ada yang datang dari ini. Jadi bapaknya harus buru-buru, kayak gitu misalnya. Kemudian prediksi kemacetan the traffic. Jadi kalau sekarang mungkin Jakarta nggak gitu macet ya, karena lagi pembatasan juga. Cuma kalau misalkan udah normal nih, yang kita tahu kan Jakarta suka macet karena apalagi Cikarang, Karawang, kayak gitu, yang banyak perusahaan Jepangnya. Kita harus bisa memperkirakan dari Jakarta, dari kantor kita ke tempat klien itu berapa lama. Apalagi kalau kalian posisinya kerja sebagai asisten pribadi, Kisho gitu ya. Presidennya mau pergi, kita harus udah tahu apakah dia akan kena macet atau enggak, kita harus bisa prediksi nih. Kenapa? Karena gimana pun juga orang Jepang yang pergi bareng sama kita itu adalah bukan orang Indonesia asli, mereka nggak tahu kan kondisi lapangan tuh kayak gimana gitu. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang lokal untuk memberitahukan kalau misalkan ke daerah sana macet loh gitu. Kalau misalkan kira-kira akan terlambat nih, seenggaknya kontak 15 menit sebelumnya. Jadi jangan mepet-mepet kayak, aduh udah 5 menit lagi, udah mau telat, 5 menit lagi ngasih taunya. Sebisa mungkin jangan kayak gitu. Yang pertama kali dilakuin kalau misalkan telat itu adalah minta maaf. Itu udah pasti, hai, kayak gozaimasen, osokunate, sumimasen, kayak gitu. Itu harus banget. Kemudian jangan dijadiin kebiasaan untuk datang terlambat. Misalnya mau berangkat ke kantor, terus, aduh, agak males nih, capek. Biasa ya kalau misalkan manusia ada naik turun kan moodnya, aduh capek nih. Izin dong ke atasannya, Mister, maaf saya datangnya terlambat. Gitu. Iya, boleh. Tapi jangan dijadikan ke diri kita, kalau telat boleh kok gitu. Ya udah deh minggu depan mau terlambat lagi gitu. Jangan kayak gitu. Jadi walaupun pasti mereka akan ngerti, anak ini mungkin sedang capek, jadi akan datang telat atau lagi ada urusan keluarga buat yang udah nikah ya biasanya. Mungkin ada urusan keluarga gitu. Tapi jangan dijadiin karena bapak Jepangnya baik jadi izin telat kayak gitu. Nggak kayak gitu. Apalagi kalau misalkan sekarang posisinya lagi pada WFH ya. Kayak kan kita mungkin ada beberapa company yang nggak manage banget si karyawannya dan leave it, maka saya ke karyawannya. Sebisa mungkin kalau misalkan emang masuknya kerja jam 8, harus absen jam 8, ya udah absen dulu jam 8, ikut meeting pagi jam 8 gitu. Manage waktunya sebisa mungkin, sebaik mungkin. Kemudian di polite gimana maksudnya? Karena nggak gampang untuk dapat kepercayaan dari orang Jepang. Gimana pun juga orang Jepang itu lebih nyaman dengan sesama Jepang. Kayak kita dong sama. Lebih nyaman ngobrol sama orang Indonesianya sendiri kan, kayak gitu. Karena nggak gampang untuk dapat kepercayaan itu, ketika kita melakukan kesalahan, jangan nyari excuse, jangan nyari pembelaan diri sendiri walaupun nggak salah, ya udah nggak apa-apa. Hai wakarimashita, so kita shimasa, taiheng mo shiwake gozaimasen. Ya minta maaf dulu yang pertama. Kemudian introspeksi diri. Benar nggak ya saya salah? Kalau masih nggak ngerasa salah, baik saya mengerti, tapi menurut saya gini, jelasin pelan-pelan ke mereka. Tapi sebisa mungkin jangan pakai emosi jelasinnya gitu. Mereka tetap mau dengar kok kalau misalkan emang merasa, oh anak ini nggak salah berarti. Tapi yang paling penting adalah minta maaf dulu. Apalagi kalau posisinya atasan ya, kalau misalkan atasan nyalahin kita gitu, itu kita tetap harus minta maaf walaupun ngerasanya nggak salah gitu. Gimana sih buat adaptasi dengan cara kerja orang Jepang gitu? Nah, yang pertama tadi itu manage waktunya sebisa mungkin, sebaik mungkin. Kalau misalkan dari awal, dari pagi-pagi nih manage waktunya udah baik, seharian itu tuh biasanya jadwalnya akan terus oke gitu, dan itu akan mempengaruhi mood kita untuk kerja. Tapi kalau misalkan pagi-pagi, aduh udah terlambat, kesiangan, udah meeting lagi jam 10-nya, masih belum sempet nih, itu malah bikin jadi kemana-mana berantakan gitu. Kemudian set the jobs based on the priority. Nah, aku diajarin banget sama beberapa orang atasan aku yang pernah kerja di perusahaan sebelumnya juga, kalau ngerjain itu tuh dari pagi, bikin catatannya, prioritasnya yang mana aja yang mau dikerjain hari ini, A, B, C.
Biasanya kalau orang Jepang itu ngerjainnya malam-malamnya mereka udah tahu nih besok mau ngelakuin apa gitu. Kalau aku nggak serajin itu sih kebetulan, jadi kayak di pagi-paginya lah apa yang mau dikerjain hari ini urutan dari prioritasnya. Kemudian ada banyak banget di Indonesia perusahaan Jepang yang ngasih target tinggi. Apalagi kalau misalkan kayak di rekrutmen, sales marketing itu tuh targetnya tinggi banget gitu. Per tahunnya harus dapat berapa ratus M gitu. Misalnya ada target individu, ada target juga target tim juga gitu. Apalagi kalau posisi kalian nantinya udah jadi apa ya, senior level lah gitu. Bukan junior staff lagi, itu tuh biasanya targetnya semakin tinggi. Kadang kalau kayak gitu pas tahu target tahunan kita segini, aduh, bisa nggak ya? Lagi nih udah kayak gini, dapat kenalan dari mana? Tapi yang pertama kali harus dilakuin itu langsung mikir positif. Bisa, dan bari mas, bisa. Saya akan usaha. Nah, kenapa? Karena in the end, kerja keras kita itu akan dihargain. Mereka akan melihat hasilnya. Misalkan ngelihat, tapi anak ini masih belum achieve nih, gitu. Tapi dia udah usaha keras. Gimana pun juga orang Jepang itu adil. Walaupun kayak kalian ngerasa, bonus 0,1% cuma sedikit, tapi itu masih lebih better daripada nggak dapat sama sekali. Apalagi kalau kondisi perusahaannya terdampak COVID ya. Karena perusahaan Jepang itu biasanya banyak kan yang adil. Ngelihat gimana usaha kita, effort kita gitu. Kalau misalkan banyak deadline nih, aduh dari A, B, C, D, E, semuanya prioritas harus dikerjain hari ini. Targetnya juga harus hari ini. Ya udah selesaiin dulu sebisa mungkin. Push yourself to the limit, cobain dulu. Masih nggak bisa juga, udah giri-giri banget nih, udah mepet-mepet, nggak bisa juga. Ini waktunya buat kita untuk ngomong langsung ke atasan. Misalkan nama atasannya Tamak Kisang, maaf, ini tugasnya terlalu banyak gitu. Saya belum bisa selesai karena masih ngerjain yang A sama B, yang C sama atasannya. Yang penting kasih push yourself to the limit gitu. Udah mungkin. Nah, kemudian yang ketujuh, ketika dimarahin atasan, nggak perlu no hard feeling, nggak pakai baper. Kenapa? Karena buat orang Jepang ini tuh normal. Mungkin di Indonesia kalau kalau dimarahin itu tuh kayak, aduh aku dimarahin kayaknya aku gagal banget gitu. Terus besokannya udahlah nggak mau kerja habis dimarahin, ikitakunai, yaritakunai kayak gitu. Personal feelings-nya kena nih gitu. Tapi buat orang Jepang itu, ketika kita salah, ketika karyawannya salah, dimarahin itu untuk memperbaiki diri kita supaya kita improve, berkembang, bisa seicho. Nah, di sini adalah poin di mana sebaiknya kita tidak baper, tapi kasih lihat saya bisa lebih baik lagi daripada kemarin. Nah, yang aku tangkap dari beberapa klien dan orang Jepang yang aku temuin, mereka tuh selalu dikasih omongan, dikasih wejangan dari Jepangnya, kalau sama orang Indonesia nggak bisa marah-marah, kalian nggak bisa marahin orang Indonesia. Karena kalau kalian marahin orang Indonesia, kalian akan dibenci, kayak gitu. Tapi di Jepangnya sendiri, kalau misalkan posisinya kalian yang kalian ini udah lulus, nanti kerjanya di Jepang, supaya nggak kaget, dimarahin sama atasan itu biasa. Bukan berarti mereka benci. Karena walaupun setelah marah, besokannya tuh mereka udah yang kayak, oh ya udah anaknya udah improve juga kok, nggak apa-apa. Gitu. Nah, ketika kalian merasa nggak ngelakuin kesalahan, tapi paling aman, jawaban paling aman, bilang aja, hai wakarimasu, tataya emosi wake gozaimasen. Maaf, iya saya mengerti, gitu. Next time saya akan lebih baik lagi. Nggak usah pakai yang, tapi kan divisi ini yang salah, Pak. Tapi kan, gitu. Nggak pakai maaf dulu, itu malah bikin makin dimarahin lagi. Be nice, be polite, itu paling penting sih. Tetap sopan, tetap ramah, kayak gitu. Apa sih perbedaan kerja di perusahaan Jepang dengan perusahaan lokal, kayak gitu. Ini yang aku tangkap selama beberapa tahun aku kerja di perusahaan Jepang, kalau mereka itu kalau ngobrol cuma di jam istirahat.
Sedangkan kalau di lokal company, kayak teman-teman aku yang kerja di multinational company, pas lagi jam kerja pun masih bisa sambil arisan gitu. Terus aku kadang suka mikir, gimana mereka bisa kerja sambil arisan, ya, kayak gitu. Aku di perusahaan Jepang nggak bisa kayak gitu, bahkan mau makan pun masih mikir, mau ngambil aja nggak bisa gitu. Kenapa? Karena mereka benar-benar manfaatin waktu kerja buat kerja. Nanti jam istirahat, kamu istirahat sebaik-baiknya. Tapi boleh nggak sih kalau misalkan, aduh pengen ngerokok bentar nih, kalau yang cowok ya mungkin ada yang kayak, aduh pengen ngerokok sebat dulu bentar gitu. Orang Jepang juga kok kayak gitu, kadang-kadang mereka ngerokok dulu, tapi ada tapinya. Mereka itu ngerokoknya dari turun dari kantor ke bawahnya ke lobinya kan naik lift ya, mungkin kayak 1 menit 2 menit lah buat nungguin liftnya, jalan keluar ngerokok, balik lagi, nggak pakai yang ngobrol-ngobrol kemana-mana gitu. Biasanya kalau orang yang aku lihat sih, teman-teman cowok aku kalau misalkan ngerokok bareng-bareng tuh bertiga berlima sambil ngobrol, bisa 5-10 menit sendiri gitu. Jepang nggak, udah naik ke atas kerja lagi. Tapi bukan berarti kayak yang, berarti sama sekali nggak boleh ngerokok ya? Nggak kok, nggak kayak gitu, nggak se-strict itu. Nah, kemudian kalau misalkan telat nih, misalkan kalian mau ada urgent matter atau mau datang telat, sebisa mungkin ngasih taunya 1 jam sebelum jam masuk kerja. Misalkan jam 8, masuknya jam 8. Kenapa? Takutnya atasan kalian tuh udah punya kerjaan buat kalian, kemudian pas kita ngasih tahu dadakan 30 menit, ya dia harus handover ke siapa, kayak gitu. Kalau misalkan malam-malam nih udah ngerasa kayak, aduh kayaknya habis vaksin badannya nggak enak, sakit, demam, dari malam aja kasih taunya, maaf, Takahashi-san, saya nggak bisa masuk nih besok, habis vaksin badannya nggak enak. Jadi dia udah bisa mikir, besok kerjaan yang harus kita handle, mau di-over ke siapa nih, atau kalian udah punya backup plan, kalau besok ada meeting, mau gimana, kayak gitu. Kalau misalkan di perusahaan lokal, biasanya kayak datang telat, baru izin 5 menit sebelumnya, ya udah masih dimengerti, nggak apa-apa lah, kayak gitu. Dia mungkin lagi ribet, masih banyak understanding-nya gitu, masih kayak, ya masih bisa dimengerti gitu, masih, ya nego-nego cincai lah, kayak gitu. Tapi kalau di perusahaan Jepang, sebisa mungkin ngasih taunya itu, jangan mepet-mepet. Jangan mepet-mepet. Nah, yang aku pelajarin juga, sebelum pulang, sebisa mungkin kerjaannya tuh udah selesai, nggak ada pending jobs lagi. Tapi kalau di perusahaan lokal, aku ngeliat banget kayak teman-teman aku, tenggo, ya udah langsung pulang gitu, masih ada besok, udahlah besok aja nggak apa-apa. Di perusahaan Jepang tuh nggak, apalagi kalau kalian nanti keterimanya kerjanya di bank ya, pokoknya transaksi hari ini harus ke hari ini, nggak boleh ditunda sampai besok. Kenapa? Itu urusannya dengan klien gitu, jangan sampai klien itu marah. Nah, kemudian yang paling penting juga, ketika atasan lagi butuh kalian, tolong jawab chatnya. Misalkan udah jam pulang kerja nih, udah jam 7 malam, lagi ngapa-ngapain gitu, misalnya harus Zumba online lah, lagi kayak gini, atau mau pergi sama teman gitu. Tapi pas atasannya nanya, bisa nggak kirimin dokumen ini? Jawab dulu, bisa atau enggaknya, seenggaknya jawab dulu. Karena kalau nggak dijawab, nanti dia akan nungguin. Kok nggak dijawab ya? Dia mau nanya ke orang lain, tapi takutnya udah kita yang lagi siapin. Jadi seenggaknya kalaupun nggak bisa, bilang, maaf Pak, tapi saya lagi ada urusan, boleh nggak 5 menit lagi saya kirimnya? Kalau dia emang se-urgent itu, dia bakal cari backup plan. Tapi kalau misalkan kayak nggak urgent-urgent banget, ya udah nggak apa-apa, 5 menit saya tungguin ya. Tapi ada beberapa juga tipe di company lokal yang kayak, udah jam pulang kerja, di kontak sama atasan, ya udah dibiarin aja lah, kayak gitu, biarin. Kalau kayak gini tuh kadang kasihan sama si orang Jepangnya. Kenapa? Karena gimana pun juga, mungkin ada kendala bahasa yang bikin mereka tuh relay-nya sama Japanese speaker nih. Tapi supaya kalian nggak dimanfaatin banget, kayak ngerasa, aduh mentang-mentang gue Japanese speaker gitu kan, jadi ditanya-tanya mulu, supaya nggak kayak gitu, bilang dari awal, Pak, maaf, saya bisa kirim dokumennya, tapi 10 menit lagi ya, kayak gitu. Atau, ini udah waktunya sholat Isya, saya kirimnya habis Isya, boleh nggak, Pak? Karena orang Jepang sendiri, mereka itu, apa ya, aku bilangnya, bukan gila kerja, tapi mereka emang seloyal itu sama company, gitu. Jadi mereka benar-benar yang,
nyurahin semuanya untuk company-nya ini, jadi bisa kerja sampai malam, bahkan di weekend pun mereka masih kerja gitu. Itu ada beberapa yang kayak gini. Walaupun emang tergantung tipe company-nya ya. Mungkin kalau yang kayak di bagian travel gitu, malah weekend yang lagi hektik kayak gitu kan. Nah, yang paling penting juga dinego lagi pelan-pelan kayak gitu. Kalau di perusahaan Jepang enggak, komisaris bisa marahin si presidennya juga bisa bentak si komisarisnya, itu udah normal banget. Nggak pakai baper. Nanti tuh mereka juga bakal minum bareng lagi, bakal ngobrol bareng lagi, nggak yang kayak aku dimarahin berarti benci, nggak mikir kayak gitu. Tapi kalau posisinya kepala divisi solid, gitu. Jadi sebisa mungkin jangan baper, karena di Jepang sendiri ini normal. Apalagi kalau kalian nanti keterima kerjanya sebagai penerjemah nih di Gemba, di apa, di manufacture, di pabrik gitu. Gimana supaya ketika si orang Jepang ini marah, yang jemahin, gimana sebagai posisi penerjemah kalian tuh supaya nggak baper gitu. Jangan kayak, aduh saya harus nerjemahin kayak gini, gak enak sama bapak. Kita harus ngasih pengertian, ini misternya marah demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan company gitu. Memang aku nggak bilang kayak orang Jepang pemarah, nggak yang kayak gitu ya. Ada beberapa emang yang mungkin emosinya ya seperti itu gitu. Tapi ada juga kok yang baik, yang jarang marah, itu ada juga kok, tergantung. Terus gimana sih pas lagi pandemi kayak gini bisa dapat kerja gitu kan? Bahkan mungkin yang udah dapat kerja terus mau resign aja kayak masih mikir lagi gimana ya cara dapat kerja laginya gitu. Apalagi anak yang masih fresh graduate nih, mungkin pada ngerasa insecure. Aku bisa nggak ya dapat kerja pas lagi pandemi kayak gini gitu. Yang harus diperhatiin untuk jadi motivasi kalian, selama ada perusahaan Jepang di Indonesia, mereka suka akan cari Japanese speaker. Jadi peluang untuk Japanese speaker kerja itu masih cukup gede lah kalau di perusahaan Jepang ya. Kalau untuk non perusahaan Jepang, aku nggak bisa bilang nih karena aku belum pernah kerja di non perusahaan Jepang. Yang paling aman itu emang ngajar online sih kalau untuk sekarang. Kalau misalkan kalian emang passion di bidang ngajar gitu ya. Tapi kalau aku nggak kepengen ngajar, aku pengen kerja di corporate Jepang aja gitu, itu juga nggak masalah. Yang paling penting karena sekarang lagi online seperti ini, kan kita nggak banyak company yang ngizinin interview langsung gitu ya. Apalagi kalau di pabrik, itu butuh masuknya butuh PCR kayak gitu-gitu, agak ketat ya. Nah, sebisa mungkin kita sebelum interview online, improve dulu nih bahasa Jepangnya. Mungkin kendalanya nanti di sinyal gitu. Apakah si Jepangnya mendengar pronunciation kita dengan baik atau enggak kalau kita nggak ketemu langsung. Tapi kalau misalkan pakai masker tapi ketemu langsung gitu kan, itu nggak jelas juga kan kita ngomongnya. Jadi sebisa mungkin udah benar, simulasi online itu penting banget, simulasi itu penting. Jadi sebisa mungkin udah latihan dulu nih bahasa Jepang kita, bahasa Inggris kita. Kemudian walaupun online, tapi bukan berarti pas interview ya udah pakai baju seenaknya aja, online ini nggak ketemu langsung kayak gitu. Jangan mikir kayak gitu, tetap harus pakai baju yang rapi, warnanya yang jangan mencolok banget gitu. Aku kemarin sempat diajarin sama salah satu rekrutmen company yang kayak lagi nyari gitu, terus dia nyaranin kalau misalkan lagi interview online, kalau bisa belakangnya putih gitu, belakang temboknya putih, jangan yang kayak misalkan di belakangnya tuh ada orang rame atau lagi di kafe yang lagi rame gitu, karena yang kelihatan kan apa yang mereka lihat di layar aja. Punya hubungan baik dengan beberapa perusahaan rekrutmen company di Indonesia gitu. Misalkan kayak kalian ada kenalan, ada teman kalian, ada senior kalian yang jadi rekruter di Selna Jaya gitu misalnya. Itu mereka tuh suka lebih cepat ngasih tahu info-info job yang kita lagi butuhin nih. Aku lagi butuh pengen jadi IE deh, pengen jadi sekretaris, gimana ya caranya kayak gitu. Nah, sekarang yang penting juga hati-hati dengan apa yang kalian posting di sosial media, di SNS. Mereka suka cari loh gitu kan, anak ini gimana ya gitu.
aduh suka ngejelek-jelekin company yang dulu, atau suka ngejelek-jelekin sensei-nya. Itu bahaya sih, jangan. Tapi kalau misalkan lagi pandemik ini, orang stres wajar ya. Tapi misalkan kayak mengeluh terus gitu, itu juga hati-hati sih. Walaupun mikirnya, pakai bahasa Jepang nggak ngerti ini. Tapi gimana kalau yang nyarinya orang Jepang? Kan bahaya juga. Ini aku ulangin sekali lagi, simulation before online interview. Ini berkali-kali aku ulangin karena simulasi itu penting sih. Bahkan atasan Jepang aku yang sekarang nih, yang udah jadi bank ini, dia udah kerja di bank itu lebih dari 30 tahun ya, karena udah umur juga. Setiap sebelum dia meeting, sebelum dia presentasi, dia selalu simulasi. Aku sampai yang kayak, kamu udah umur segini masih simulasi? Iya harus dong, kata dia gitu. Dan dia catat apa-apa yang kayak menurut dia akan ditanyain oleh si Okyakusang-nya, oleh si tamunya, dia catat. Dia udah menduga mereka tuh akan nanya apa. Jadi dia udah bisa nebak-nebak kira-kira akan jawab seperti apa sih gitu. Aku sampai yang kayak, wow gitu. Mau presentasi aja dia udah sampai sebegininya loh, padahal udah experience banget gitu. Aku belajar banyak sih jadinya. Kemudian belajar kanji dan cari tahu berita tentang Jepang. Gimana pun juga, lagi kayak gini kan, orang Jepang juga susah masuk ke Indo, orang Indo juga mau keluar ke Jepang susah. Kalau kita tahu update-nya, seenggaknya kita nggak yang kalau ditanya random, nggak yang Shiranai Wakarimasen, nggak yang kayak gitu, tapi sebisa mungkin supaya percakapannya itu nyambung. Nah, kalau misalkan kalian dapat keterimanya kayak kerja di bank yang essential company yang harus masuk terus nih, WFO terus. Aduh, nggak mau diterima aja, rasanya pengennya WFH, takut gitu kan. Itu wajar, takut saat bagi pandemi kayak gini wajar banget. Tapi kalau misalkan emang rezeki kalian keterimanya di tempat yang harus WFO, gimana gitu kan. Gak apa-apa, terima aja. Kalau kalian ngerasa aman. Tapi tanya dulu ke company-nya, Bapak nyuruh WFO, apakah ada PCR rutin setiap bulan kah? Atau kalau misalkan nanti saya terdampak COVID, benefit yang saya terima apa aja? Itu nggak apa-apa tanyain kayak gitu. Gimana pun juga, keselamatan kita itu yang paling utama kan. Tapi nggak perlu takut untuk WFO gitu. Jangan sampai yang kayak, sama sekali kalau misalkan keterimanya harus WFO, aku nggak mau terima, maunya nyari yang WFH aja. Itu menolak rezeki. Yang penting, follow company health protocol. Kalau misalkan mereka minta, untuk masuk ke gedung ini harus vaksin dulu, ya udah ikutin vaksin dulu berarti kayak gitu. Dan yang paling penting ini untuk semuanya stay healthy and keep in good conditions, karena gimana pun juga kalau misalkan sakit, bukan cuma diri kita yang repot, orang sekitar kita juga repot, company juga repot. Kalian mungkin udah sering dengar ya tentang Horenso, Hokoku Renraku Sodang. Hokoku Renraku Sodang, udah tahu ya maknanya. Yang pertama itu misalkan kalian keterima di divisi sales, berarti kan harus tahu layer di divisi itu gimana. Harus direct report ke siapa? Ke kakak seniornya dulu kah? Ke asisten manajer kah? Ke manajer kah? Atau baru nanti reportnya langsung ke kepala divisi? Mungkin akan ada tugas kayak special project dari atasan kalian langsung nih, dari kepala divisinya tugasnya ke kalian. Kalian harus make sure dulu nih, kalau project spesial kayak gini, saya reportin nanti ke siapa? Ke kakak senior kah? Atau langsung ke kamu gitu? Atau langsung ke, misalkan nama atasannya Takahasi-san, atau harus ke Takahasi-san langsung? Tanya dulu layernya gimana. Jadi jangan sampai kalian dapat project dari atasan kepala divisi, kalian reportnya ke kakak senior. Kenapa? Takutnya kakak seniornya juga kan belum terupdate. Atau kamu tanya dulu, tapi senpai tahu nggak ya tentang ini? Oh, belum tahu. Oh, kalau gitu saya coba dulu ke atasan langsung ya. Tanya dulu nih ke atasannya, boleh nggak saya diskusi nih ke kakak seniornya? Kayaknya dia paham deh. Kalau dia bilang boleh, ya udah. Gitu. Tapi kalau bukan untuk special case yang kayak project gitu, harus tahu nih, kalian tuh direct report-nya ke siapa sih? Gitu. Jangan sampai salah langkah. Kemudian report for all things. Apapun itu, kalau kalian ngerasa, ini harus di-report, semuanya report aja. Karena kita nggak tahu kan kalau misalkan kita nggak ngerasa ngelakuin kesalahan, tapi ternyata itu adalah hal yang tidak biasa dilakukan di company ini. Takutnya kalian jadi salah lagi. Gitu. Tapi kalau seenggaknya udah di-report, tanggung jawabnya itu bukan di kalian lagi, tapi di atasan kalian. Karena aku selalu diajarin sama atasan aku yang sekarang,
Ketika kamu sudah report, itu jadi tanggung jawab saya. Kesalahan kamu jadi kesalahan saya juga. Tapi kalau kamu nggak report, saya nggak akan bisa backup. Kemudian kontak and standby to be contacted. Ini kalau jadi kalian harus kontak apapun, dan ketika kalian dikontak pun kalian harus standby gitu, karena nggak tahu kan kalau misalkan ada apa-apa yang kayak ya serangan negara api menyerang tiba-tiba yang kayak aduh ribet banget langsung kerjaannya gitu. Discuss for everything. Kalau misalkan kalian ngerasa ragu, diskusi langsung, tanyain. Sebisa mungkin try not to decide something without judgment from the upper management. Handang ya kalau bahasa Jepangnya. Jangan ambil keputusan sendiri gitu. Kayak misalkan ini kliennya marah, aku harus gimana ya? Ya udah aku langsung kirim email minta maaf aja gitu. Jangan langsung kayak gitu, tanya dulu nih. Misalkan nama atasannya Takahashi lagi. Takahashi sang, ini si klien ini marah, aku harus gimana ya? Sebabnya tuh karena gini loh, jelasin. Bisa jadi Takahashi sang itu punya saran yang lebih bagus. Udah deh saya telepon dulu, saya jelasin dulu supaya nggak miskom. Atau dia akan kirim email duluan nih ke si Jepang, Okyakusangnya. Pokoknya sebisa mungkin jangan ambil keputusan sendiri. Misalkan kalian disuruh sama orang divisi lain, tapi harus bikin report kayak gini loh. Kalau kalian belum pernah disuruh sama orang lain, tanya dulu ke atasannya, perlu nggak sih bikin kayak gini? Karena di perusahaan Jepang, how and so ini penting banget. Nah, consult for any doubt before make a decision. Kalau kalian punya keraguan, kayaknya caranya salah deh dari divisi ini, ngajarinnya salah deh. Kalau misalkan kalian kerja di bank gitu ya, penting banget nih kalau misalkan, kok teller ngitungnya segini ya? Ragu nih, kalian ragu. Langsung tanya ke atasan kalian, tadi kayaknya tellernya salah deh, misalnya kayak gitu. Dia akan lebih tahu apa yang harus dilakuin. Kemudian jadikan kebiasaan untuk punya komunikasi yang baik. Jangan masing-masing gitu. Apalagi kalau kerjanya di tim ya, ini agak susah sih kalau misalkan di tim, pas lagi jadwalnya WFH gitu misalnya. Gimana sih supaya nggak miskom kayak gitu. Ini dijadiin kebiasaan supaya punya hubungan yang baik. Jadi jangan ragu untuk kontak kalau ada apa-apa. Nah, kemudian kalau kontak orang Jepang itu kalau misalkan kayak ada kalanya mungkin atasan kita lagi sibuk ya, jadi nggak langsung bales chat kita gitu. Jadi jangan cuma panggil kayak Yamato-san, imai desu ka, sekarang nggak apa-apa. Langsung aja tanya, Yamato-san tentang masalah ini, boleh nggak saya hubungin, saya telepon kamu 5 menit lagi. Kasih tahu poinnya apa. Jadi dia langsung tahu, ini penting apa sih, jangan cuma tiba-tiba, Yamato-san, imai desu ka. Nanti dia cuma mikir, kenapa? Emang ada apa gitu. Ini nggak penting kali, jangan-jangan, padahal menurut kita itu penting. Jadi sebisa mungkin ketika kita report, apalagi via chat, supaya nggak miskom, kasih tahu poinnya. Apa yang mau kita sampaikan itu kasih tahu. Ini tentang klien A lagi marah. Jadi udah tahu nih, klien A lagi marah. Karena apa? Dia akan kontak kita kan. Jadi sebisa mungkin punya hubungan komunikasi yang baik